oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Izin permisi sebentar ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Iklan sebentar nih terkait kuis pojok statistik. Izin share screen dulu. Baik, sebelumnya di media sosial kami yaitu di Instagram dan juga TikTok official BPS Kota Kediri telah diumumkan terkait kuis Kupetik, kuis pojok statistik edisi 2. Nah, di sini kuisnya diperuntukkan khusus bagi pelajar SMA, sederajat, dan mahasiswa. Jadi adik-adik ini yang tadi ikutan join webinar ini pasti sudah tahu kan ya terkait kuis ini. Nah, kuisnya cukup menarik nih. Ada hadiah uang saku senilai Rp100.000 bagi yang beruntung dan benar-benar menjawab pertanyaan dengan tepat. Oke, soalnya kita review kembali. Soal yang diumumkan yaitu terkait dengan tema webinar kali ini, yaitu terkait PDRB. Nah, ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan PDRB? Yang kedua, kategori apa yang memberikan kontribusi dan sumber pertumbuhan terbesar dalam perekonomian Kota Kediri? Dan yang ketiga, berapa nilai persentase kontribusi dan sumber pertumbuhan kategori tersebut pada tahun 2024? Oke, sudah paham kan ya pertanyaannya? Selain itu, juga harap dilihat nih syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya juga menjadi poin bagi penilaian pemenang di kuis ini, yaitu yang pertama pelajar SMA dan sederajat dan mahasiswa yang aktif sedang sekolah saat ini, kemudian follow akun Instagram atau TikTok dari BPS Kota Kediri, melakukan like postingan kuis, berkomentar di postingan kuis di tadi akun Instagram atau TikTok ya. Kemudian wajib mengikuti webinar Si Ramah Cantik ke-13 yang diadakan sekarang ini. Ya, terus kemudian jika ada jawaban benar dari adik-adik semua ini, nanti pemenangnya kalau ada poin yang sama akan diperhitungkan dari kecepatan pengiriman jawaban. Ya, nah link pengiriman jawabannya akan kita share setelah acara webinar kali ini, setelah acara diskusi nanti ya teman-teman. Jadi tetap stay tune untuk ikut webinar ini, dapatkan ilmunya, dan dapatkan hadiah menariknya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Mbak Anissa. Terima kasih. Baik, dikarenakan seluruh peserta telah hadir dalam Zoom meeting, maka dari itu acara webinar akan segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya belum lengkap jika membuka acara pada hari ini tanpa sebuah pantun. Maka izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun di siang hari ini. Pergi ke pasar membeli udang, pulang sebentar membeli batik. Artinya, Jangan ragu, jangan bimbang. Yuk ikuti webinar Si Ramah Cantik. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Khairul Najwa yang akan memandu acara Si Ramah Cantik pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, webinar akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi dan sesi kedua diskusi dan tanya jawab. Untuk tata tertib ketiga, materi, virtual background, dan daftar hadir sudah kami sediakan pada tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, tautan tersebut telah kami berikan pada kolom live chat. Selanjutnya, izinkan saya membuka acara ini dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir.
kami ucapkan selamat datang kepada Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono, Rektor UIN Syewasil Kediri, Bapak Wahidul Anam atau yang mewakili. Narasumber kita siang ini, Ibu Listiana dan Ibu Umi Triruhana, rekan-rekan ASN BPS dan OPD Kota Kediri, serta seluruh civitas akademik UIN Syawasil Kediri, agen pojok statistik, dan teman-teman mahasiswa, serta seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Sebagai wujud cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada para hadirin untuk sikap sempurna dan khidmat. Memang dimatang nih ya sebelum digoreng ya, nggak boleh sih itu ya. Untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono. Nggih, matur Kepada nuwun. Bapak Emil, dengan hormat kami persilakan. Matur nuwun, Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Syewasil atau yang mewakili beserta seluruh Sivitas Akademika UIN Syewasil Kediri, para pengurus dan agen pojok statistik UIN Syewasil Kota Kediri, para mahasiswa, eh, perwakilan dari OPD. Di sini juga saya lihat beberapa dari OPD hadir dan seluruh audiens yang hadir serta eh, tim BPS Kota Kediri yang tentu sangat kami banggakan. Bapak Ibu, tentu yang pertama eh, selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat barokah sampai dengan hari ini kita dapat mengikuti acara ini di webinar Pojok Statistik ya, Si Ramah Cantik edisi ke-13. Tentu apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada dua narasumber kita di siang hari ini.
Yang pertama Ibu Listiana dari BPS Kota Kediri dan Ibu Umi Tri Ruhana dari Bank Indonesia Kediri. Bapak Ibu, ini adalah rangkaian dari Siramah Cantik, serial mahasiswa cinta statistik seri ke-13 ya. Jadi kita BPS Kota Kediri bekerjasama dengan UIN Syekh Wasil setiap bulan mengadakan webinar. Webinar itu isinya macam-macam, isinya lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan statistik atau hal-hal yang menyangkut statistik. Nah, untuk yang hari ini agak spesial karena memang ini edisi di bulan kemerdekaan. Jadi bulan kemerdekaan ke-80 Indonesia. Nah, di siang hari ini temanya cukup cukup menggigit ya buat kita semuanya karena kalau kita mengikuti sosial media trending terkait bahasan pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS itu cukup cukup booming. Nah, di hari ini temanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, BPS ini secara berkala menerbitkan banyak sekali indikator. Jadi indikator-indikator statistik menyangkut banyak hal, ada sosial, kependudukan, demografi, ekonomi, kemudian indikator-indikator produksi yang menyangkut pertanian dan lain-lain. Nah, indikator-indikator itu tentu eh, kami menerbitkannya juga harus berkualitas. Merilisnya, catatannya adalah indikator itu berkualitas. Berkualitas dalam artian bahwa kita mengumpulkan seluruh data sebagai pembangun dari indikator itu juga ada standar-standar tertentu yang harus kami anut, kami lakukan agar indikator-indikator itu juga berkualitas. Ada konsep-konsep, definisi juga yang harus kami anut. Nah, selain berkualitas, kalau di zaman saat ini indikator itu harus bermakna dan berdampak. Jadi bermakna itu artinya eh, stakeholder atau siapapun pengguna data itu memahami apa indikator-indikator, apa arti di balik angka-angka yang diterbitkan oleh BPS. Artinya eh, orang yang menggunakan data itu mengerti di balik angka itu apa. Karena angka itu bernyawa, kata kata pimpinan-pimpinan BPS itu ya. Angka itu bernyawa, artinya dia punya makna. Nah, kalau sudah memahami, memaknai seluruh indikator itu, harapannya indikator itu jadi berdampak. Kalau sudah mengerti maknanya, stakeholder, contohnya pimpinan daerah, kemudian dinas atau siapapun, itu bisa melakukan intervensi berdasarkan data-data yang sudah dirilis. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya tentu ke masyarakat. Bahwa hasil dari indikator-indikator yang disajikan itu bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, eh, terkait dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, tentu juga tidak bisa kita hanya melihat dari sisi satu indikator saja, hanya ekonomi saja. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa BPS itu juga menerbitkan indikator-indikator sosial kependudukan, demografi, indikator produksi, juga indikator ekonomi. Itu semuanya sebenarnya adalah sebuah satu rangkaian. Satu rangkaian yang kalau itu semuanya dipadu-padankan seperti sebuah indikator A, indikator B, indikator C, semuanya dipadukan itu sebenarnya kan sebuah puzzle di mana tatanan-tatanan itu membentuk sesuatu informasi yang kalau informasi itu digabung menjadi oh nanti harus begini. Jadi semuanya bisa bisa melihat petanya seperti apa. Contoh saja, kalau kita pengen mendorong pertumbuhan ekonomi, kalau kita melihat dari sisi penduduknya, gimana sih penduduknya banyak enggak? Banyak dan sedikit itu adalah potensi. Kalau kita mengenal namanya bonus demografi, ketika banyak usia produktif, artinya penduduk di wilayah itu bisa dipush untuk bisa lebih
banyak berkontribusi di bidang ekonomi. Contoh lain mungkin kultur. Tidak semua daerah itu cocok dengan apa investasi-investasi tertentu. Itu juga harus melihat kultur. Nah, itu dari sisi potensi sosial kependudukan. Nah, dari sisi yang lain mungkin dari sisi produksi contohnya. Kalau sisi produksi kan kita lebih banyak kepada data-data yang ke pertanian, pertambangan, potensi. Kota Kediri potensi nggak tentu karena kota pertaniannya kurang potensi, pertambangannya kurang potensi. Nah, harus juga melihat yang lain. Melihat yang lain itu contoh saja indikator ekonomi contohnya. Sebenarnya infrastruktur ekonomi di Kota Kediri itu seperti apa sih? Contoh saja infrastruktur jalan, gimana jalannya? Oh, ternyata Kota Kediri itu berada di tengah-tengah. Dia bisa menjadi hub. Oh, potensi punya pasar yang dia bisa menghubungkan antara tingkat grosir kepada tingkat konsumen atau pedagang tingkat satu dan seterusnya. Itu merupakan potensi-potensi. Nah, artinya mendorong potensi itu juga tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, sisi ekonominya. Tentu melihat keseluruhan. Nah, Bapak Ibu kalau kalau pernah mendengar apa Kediri itu adalah kota yang slow living, gitu ya. Jadi kalau apa bisa menjelaskan bahwa slow living itu bukan livingnya itu slow, bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana menikmati atau berkarya, tapi dengan tetap berkontribusi kepada keluarga, kepada masyarakat, hubungan sosial baik, tapi karyanya itu baik. Mungkin kalau kita pernah melihat apa mendengar mendengar meme pengennya hidup di Kediri tapi UMR-nya Jepang. Nah, jadi yang gitu-gitu sebenarnya juga menjadi apa namanya bisa menjadi eh, trigger untuk semuanya berkreasi. Sebenarnya itu sangat bisa dilakukan. Nah, meme-meme yang slow living tadi, gimana kita tetap bersosialisasi, hidup dengan keluarga, tapi punya produktivitas tinggi yang dimemekan lagi dengan hidup di Kediri dengan apa? Dengan UMR Jepang. Walaupun di sini kan tidak seperti itu, tapi di zaman saat ini itu sangat mungkin karena sekarang eh, apa ekonomi kreatif itu tumbuh 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 sangat pesat. Jadi kalau kalau melihat mungkin eh, sudah mulai banyak pelaku yang seperti itu bahwa kerjanya ada di Indonesia, ada di Kediri contohnya, tapi pasarnya, pangsa pasarnya adalah pangsa pasar internasional. Nah, hal-hal yang semacam itu tentu menjadi eh, apa spot-spot tersendiri untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu ada banyak hal kalau nanti dikupas satu persatu, apa saja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Saya kira itu semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para pengambil kebijakan. Sekali lagi saya terima kasih kepada dua narasumber, Bu Listiana dan Bu Miti Ruhana, yang telah bersedia untuk berbagi, sharing pemikiran terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Anissa, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emil atas sambutannya. Selanjutnya, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Sanusi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Untuk pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang maha menentukan. Jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa, dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, hanya Engkau yang maha pembuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkau yang maha memiliki ilmu. Selalu tuntunlah pada kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, ya Ghafar, Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Berilah pertolongan dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya Engkau yang maha memelihara. Hanya kepadamu kami memohon. Kiranya Engkaulah yang selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing untuk sesi dokumentasi acara. Baik, izin mengambil dokumentasi. Layar pertama, layar kedua, layar ketiga. Terima kasih. Sebelum kita ke acara inti, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi peserta yang mengikuti melalui YouTube, tautan tersebut dapat diakses melalui kolom live chat yang tersedia di bagian atas. Apabila Bapak atau Ibu dan seluruh peserta memiliki pertanyaan seputar materi yang disampaikan nanti, mohon untuk menunggu hingga sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau ditulis pada formulir Q&A yang telah disediakan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Kali ini kita memasuki acara inti pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menyimak penyampaian materi yang berjudul Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri. Materi ini akan disampaikan oleh dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Ibu Listiana, statisi ahli muda BPS Kota Kediri, dan Ibu Umi Triruhana, analis junior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Listiana. Kepada Ibu Listiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya, sudah jelas ya. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono, yang terhormat Rektor UIN Syekh Wasil atau yang mewakili, beserta seluruh sivitas akademika. Kemudian yang kami hormati narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Ibu Umi Triruhana,
Mbak Hana ya, saya biasanya panggil. Alhamdulillah Mbak Hana ketemu lagi, walaupun tidak secara langsung. Ini pertemuan yang kesekian ya Mbak Hana. Kemudian yang kami hormati di sini terpantau matur nuwun sangat Bapak Ibu mungkin dari BPS provinsi maupun kabupaten kota, rekan-rekan dan senior-senior saya di sini banyak sekali matur nuwun atas rawuhnya. Kemudian tentunya eh, tidak lupa teman-teman dari BPS Kota Kediri dan yang kami banggakan adalah rekan-rekan, teman-teman mahasiswa dari UIN Syekh Wasil ataupun mungkin ada mahasiswa dari universitas yang lain. Baik, mungkin seperti tadi ya mengutip dari Mbak MC, Mbak Anissa, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Listiana, saya fungsional statistisi dari BPS Kota Kediri. Mungkin langsung saja saya share screen. Apakah sudah terlihat? Mbak Anissa, apa sudah bisa terlihat Mbak Anissa? Sudah terlihat. Sudah ya. Baik, mungkin sebelumnya sesuai dengan tema pada siang hari ini kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi khususnya untuk Kota Kediri. Nah, mungkin saya di sini ini ya sebelumnya di sini banyak sekali senior dan suhu-suhu saya baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin sebelumnya disclaimer dulu saya sampaikan karena di sini nanti karena tujuannya kepada rekan-rekan mahasiswa, saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal secara teori yang mungkin secara global. Baik, saya lanjutkan. Untuk paparan kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana teori untuk PDB atau PDRB. Yang pertama, jadi nanti ada PDB. PDB itu adalah sebutan untuk level nasional, untuk level provinsi dan kabupaten kota kita menyebutnya dengan PDRB. Jadi bedanya di regional. Nah, untuk yang kedua, nanti poin yang kedua saya akan membahas tentang PDRB Kota Kediri kondisi tahun 2024. Dan yang ketiga, saya akan mengulas tentang kondisi perekonomian Kota Kediri di kuartal 1 tahun 2025. Dan yang terakhir nanti akan ada kesimpulan secara umum untuk perekonomian Kota Kediri. Baik, kita mulai dari teori terkait PDB dan PDRB. Nah, mungkin apa sih sebenarnya PDB atau PDRB itu? PDB atau PDRB untuk PDB itu sebutan untuk level nasional ya. Jadi untuk PDB produk domestik bruto. Kalau PDRB itu produk domestik regional bruto. Itu adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Jadi di sini ada batasan untuk wilayah dan juga ada batasan terkait waktu. Nah, waktunya di sini apa? Sejauh ini BPS menyajikan data baik PDB maupun PDRB itu ada data tahunan dan yang baru itu mulai di akhir tahun 2024 kita menyajikan data triwulan. Nah, terkait pendekatan penghitungan PDB atau PDRB itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan pendekatan pendapatan, produksi atau production, pengeluaran expenditure, kemudian untuk pendapatan ini income. Nah, apa itu terkait pendekatan penghitungan PDB PDRB melalui pendekatan produksi? Jadi, dalam penghitungan PDB atau PDRB itu melalui pendekatan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi. Sedangkan dari sisi pengeluaran itu melalui penghitungan jumlah barang dan jasa yang dijual untuk konsumsi akhir. Sedangkan untuk
pendekatan pendapatan itu berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi. Nah, secara perhitungan nilai dari PDRB produksi maupun pengeluaran dan pendapatan ini nilainya harus sama. Nah, sejauh ini BPS melakukan penghitungan melalui dua pendekatan dari sisi produksi dan dari sisi pengeluaran. Nah, ini adalah penilaian dari PDB atau PDRB. Jadi ada dua. Yang pertama adalah atas dasar harga berlaku. Yang kedua adalah atas dasar harga konstan. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa pernah melihat juga di website BPS, baik BPS pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu ada ADHB. Apa itu ADHB? Jadi ADHB itu dalam melakukan penghitungan PDB atau PDRB, itu proses penghitungannya mengacu pada harga yang berlaku pada saat tahun berjalan. Untuk nilai PDB PDRB yang dihasilkan itu disebut dengan PDB atau PDRB nominal. Sedangkan untuk atas dasar harga konstan itu proses penghitungan barang dan jasa itu berdasarkan harga tahun dasar. Sejauh ini untuk atas dasar harga konstan BPS masih mengacu kepada tahun 2010. Nah, nilai PDB PDRB yang dihasilkan dari atas dasar harga konstan itu disebut dengan PDB atau PDRB real. Biasanya dari PDB PDRB nominal ini akan dihasilkan salah satu indikatornya yang sering disebut kita baca mungkin di tabulasi atau di publikasi itu struktur ekonomi atau biasanya ada kata-kata distribusi persentase. Sedangkan untuk angka dari PDB PDRB real itu biasanya kita bisa dapatkan indikator seperti laju pertumbuhan. Oke, mungkin ini adalah ilustrasi sederhana terkait PDB nominal versus PDB PDRB real. Nah, ini contohnya misalnya simpelnya seperti ilustrasi balon ya. Di tahun 2010 besar balon ini di angka 7.000. Kemudian berjalannya waktu di tahun 2014 nilai PDB PDRB realnya ini di angka 8.000. Nah, peningkatan dari PDB atau PDRB real ini pure karena faktor peningkatan produksi, tidak ada peningkatan harga. Itulah yang dimaksud dengan PDB real atau PDRB real. Kemudian untuk yang kedua ini adalah contoh adanya peningkatan faktor peningkatan harga di dalam proses penambahan nilai tambah. Jadi di tahun 2010 nilainya 7.000, tetapi ada faktor pengaruh harga, inflasi, kemudian kondisi itu membuat di tahun 2014 itu nilainya lebih besar, yaitu di angka 10.000. Nah, secara sederhana sebenarnya dalam penghitungan PDB, PDRB itu ada beberapa metode. Nah, ini mungkin yang saya bahas sekilas adalah mungkin yang dari metode deflasi. Jadi untuk menyusutkan balon tadi yang ada pengaruh harga menjadi balon yang real dari PDB PDRB nominal menjadi PDB PDRB real, itu ada yang namanya deflator yang kita gunakan untuk mendapatkan pertumbuhan real atau nilai dari PDB atau PDRB realnya. Mungkin secara teori sekilas itu saya lanjutkan kepada kondisi PDRB di Kota Kediri tahun 2024. Baik, sebelum saya mengacu kepada angka-angka kondisi tahun 2024, ini adalah beberapa catatan peristiwa yang mendorong dan menggambarkan perekonomian Kota Kediri selama kurun waktu tahun 2024. Yang pertama,
yaitu adanya peningkatan produksi pertanian, utamanya adalah komoditas tanaman pangan. Kalau di Kota Kediri ini dominan di padi dan jagung. Kemudian di tahun 2024 itu juga adanya penguatan industri pengolahan ditopang oleh produksi rokok dan juga ada peningkatan produksi untuk industri makanan dan minuman. Nah, selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri di tahun 2024 juga ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat, utamanya di momen Natal dan menjelang Tahun Baru. Itu datanya inline dengan data yang kami himpun dari KAI Daob 7 Madiun dan Terminal Tamanan Kota Kediri. Jadi dari data yang kami himpun, jumlah angkutan barang itu meningkat di tahun 2024 itu 7,97%. Sedangkan untuk jumlah penumpang Terminal Tamanan di tahun 2024 itu meningkat signifikan di 40,71%. Dari sektor perdagangan, di tahun 2024 perdagangan mengalami pertumbuhan yang positif, namun melambat. Hal ini perlambatan dipicu oleh menurunnya penjualan kendaraan mobil di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, kita ketahui bersama di tahun 2024 juga terjadi penutupan salah satu gerai tenan besar yang ada di salah satu mall di Kota Kediri. Tentunya berimbas kepada adanya proses pemutusan hubungan kerja di tahun 2024. Kemudian untuk kondisi tingkat hunian kamar secara year on year Desember 2024 itu mengalami penurunan 6,30 poin dibanding dengan Desember 2023. Sedangkan dari sisi keuangan, penyaluran kredit itu mengalami peningkatan, utamanya kredit yang disalurkan oleh BPR, BPRS ini data dari OJK Kediri. Baik, ini adalah gambaran nilai yang tadi saya bahas untuk PDRB nominal, yaitu atas dasar harga berlaku, dan PDRB real atas dasar harga konstan. Secara ADHB, nilai dari PDRB Kota Kediri itu tercatat 168,75 triliun rupiah. Sedangkan secara real atas dasar harga konstan itu mencapai 94,77 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 5 tahun dari 2020 sampai 2024 trennya menunjukkan adanya pertumbuhan untuk perekonomian Kota Kediri. Baik, berikut ini tadi yang sudah kita bahas dari ADHB, PDRB ADHB itu akan bisa menghasilkan indikator yang salah satunya kita sebut dengan struktur ekonomi atau distribusi persentase. Mungkin bukan rahasia lagi ya kalau di Kota Kediri ini dominasi dari industri pengolahan itu cukup besar. Jadi share-nya untuk tahun 2024 sendiri mencapai angka 79,64%. Sedangkan kategori kedua itu perdagangan, share-nya hanya 10,31%. Kemudian diikuti Infocom itu 2,21%. Dilanjutkan dengan penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan seterusnya. Nah, begitu besarnya dominasi dari industri pengolahan di Kota Kediri, jadi kami tertarik untuk mencoba mengeluarkan bagaimana seandainya industri pengolahan itu kita keluarkan dari struktur, dari komposisi PDRB Kota Kediri. Jadi kami coba seandainya industri pengolahan itu kita keluarkan, maka akan diperoleh kategori perdagangan itu mempunyai share sebesar 50,66%. Sedangkan Infocom itu di level 10,85%. Diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum di level 9,19%. Diikuti konstruksi, jasa keuangan, jasa pendidikan, transportasi, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Kota Kediri juga
punya peluang yang besar dari sektor perdagangan karena share-nya seandainya kita keluarkan industri pengolahan itu share-nya juga cukup besar. Baik, saya lanjutkan dari indikator yang dihasilkan dari PDRB ADHB atau PDRB real tadi akan menghasilkan yang namanya pertumbuhan ekonomi. Kami coba menyajikan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dengan industri pengolahan dan tanpa industri pengolahan. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan industri pengolahan, nilai pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mencapai level 3,43%. Sedangkan seandainya industri pengolahan itu kita keluarkan di tahun 2024, itu pertumbuhan ekonominya mencapai 5,09, lebih tinggi seandainya industri pengolahan itu kita keluarkan. Nah, berikutnya ini adalah sebenarnya sudah kita bahas terkait distribusi atau struktur ekonomi tadi ya, industri pengolahan. Kami mencoba untuk menganalisis terkait sumber pertumbuhan kategori dari penyusun PDRB terhadap pertumbuhan total Kota Kediri. Dari nilai pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024 sebesar 3,43%, itu ada 3 sumber pertumbuhan tertinggi tentu masih diduduki oleh industri pengolahan dengan source of growth-nya itu sumber pertumbuhannya di angka 2,27%, perdagangan itu di level 0,48%, dan infokom itu di level 0,22%. Untuk detailnya nanti mungkin bisa dilihat, yang lain mungkin cenderung kecil-kecil. Nah, di tahun 2024 itu hampir di semua kategori mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi source of growth ini inline ya dengan kondisi distribusi persentase dari masing-masing kategori. Baik, tadi mungkin sempat saya singgung bahwa BPS itu selain merilis angka PDRB tahunan, juga merilis angka PDRB triwulanan sejak akhir tahun 2024. Nah, mungkin angka yang baru kami rilis, yang terakhir itu adalah di angka PDRB triwulan 1 tahun 2025. Akan kami coba sampaikan, walaupun di website sebenarnya sudah kami rilis beberapa waktu lalu. Baik, secara triwulanan di kuartal 1 nilai pertumbuhan dari PDRB Kota Kediri secara Q2Q triwulan 1 mencapai level 0,56% positif, tetapi secara year on year Kota Kediri ini mengalami kontraksi di level minus 0,13%. Nah, nanti akan kita kupas kenapa secara year on year kita mengalami kontraksi. Mungkin sebelum mengarah kepada detail dari masing-masing penyusun dari nilai PDRB ini, akan kami sampaikan bahwa dalam penyajian PDRB triwulanan, BPS itu menyajikan dalam 3 sektor. Jadi sektor yang pertama adalah sektor primer, yang kedua adalah sektor sekunder, dan yang ketiga adalah sektor tersier. Untuk apa saja kategori yang masuk di dalam masing-masing sektor, yaitu yang untuk sektor primer itu terdiri dari kategori pertanian dan pertambangan, kategori A dan B. Kemudian untuk sektor sekunder itu terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, kemudian konstruksi. Sedangkan sisanya dari perdagangan sampai dengan jasa lainnya itu masuk di sektor tersier. Baik, kita masuk ke sektor primer. Pada triwulan 1 2025, pertumbuhan di kuartal 1 secara Q2Q di sektor primer itu kita mengalami kontraksi di level minus 20,32%. Hal ini dipicu karena adanya penurunan produksi jagung yang mencapai 76,60%.
Secara year on year, sektor primer ini mengalami pertumbuhan positif di level 7,03%. Hal ini didongkrak oleh peningkatan produksi padi di kuartal 1 dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024 itu mencapai 61,82%. Kemudian kita masuk ke sektor sekunder. Dari sektor sekunder, di kuartal 1 secara Q2Q mengalami pertumbuhan positif di level 0,17%. Hal ini didorong oleh, mungkin kita ketahui bersama ya, di Kota Kediri ini sedang berlangsung pembangunan jalan tol akses Bandara Doho yang salah satunya melewati Kota Kediri. Nah, pembangunan akses jalan tol ini sudah dimulai dari Desember 2024 dan progresnya di triwulan 1 yang sudah mencapai di kisaran 7% itu mampu mendorong pertumbuhan sektor sekunder di kuartal 1 secara Q2Q hingga mencapai level 0,17%. Sedangkan secara year on year, sektor sekunder ini mengalami kontraksi di level minus 1,76%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan produksi rokok di industri tembakau. Nah, kita ketahui bersama ya tadi share dari industri pengolahan untuk Kota Kediri itu sangat dominan. Jadi ketika ada penurunan produksi rokok, tentu langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan total dari perekonomian PDRB Kota Kediri. Kemudian ini adalah sektor tersier. Sektor tersier ini baik secara Q2Q maupun year on year di kuartal 1 mengalami pertumbuhan yang positif. Secara Q2Q mencapai level 2,18%. Ini didorong oleh adanya peningkatan aktivitas perdagangan di luar mobil dan sepeda motor mencapai 11,57%. Sedangkan mungkin sudah kita ketahui bersama ya bahwa ada penurunan tren penurunan untuk penjualan dari sisi mobil dan sepeda motor. Nah, tapi untuk Kota Kediri dari sisi perdagangan retail dan di luar perdagangan mobil dan sepeda motor itu tumbuh positif. Kemudian secara year on year mengalami pertumbuhan positif di level 6,13%. Hal ini ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang meningkat. Nah, kita ketahui bersama ya di triwulan 1 itu ada momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Idul Fitri kan ada di Maret dan di April. Di situ mobilitas masyarakat luar biasa. Hal ini juga didukung dengan data yang kami himpun dari Terminal Tamanan Kota Kediri yang mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencapai 86,62%. Baik, itu tadi gambaran untuk kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri di kuartal 1. Sehingga mungkin bisa kami simpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, secara umum bahwa PDRB itu adalah merupakan suatu indikator ekonomi yang mengukur nilai seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Nah, dari PDRB ini banyak sekali indikator yang bisa dihasilkan seperti pertumbuhan ekonomi, kemudian tentunya salah satunya adalah struktur perekonomian dari yang distribusi persentase tadi, yang semuanya tentu sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Nah, yang kedua, sudah kita ketahui bersama bahwa Kota Kediri ini penyokong utama, share terbesar dari perekonomian itu adalah dari kategori industri pengolahan. Nah, dengan kondisi mungkin sudah kita ketahui bersama ya, sejauh ini kan ada pelemahan dari kinerja aktivitas industri pengolahan utamanya tembakau yang merupakan penyokong terbesar di perekonomian Kota Kediri, sehingga tentunya diperlukan peningkatan daya saing dan produktivitas dari sektor lain
di luar industri pengolahan, seperti tadi share yang besar seperti perdagangan, kemudian informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta tentunya beberapa sektor lain yang potensial sebagai motor penggerak untuk mendongkrak perekonomian Kota Kediri di tengah lesunya, melemahnya industri pengolahan. Mungkin sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Juga mungkin tadi banyak kekurangan dalam penyajian saya. Terima kasih atas waktu dan atensi dari para peserta Zoom. Terima kasih. Mungkin wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan Baik, terima kepada Mbak kasih. Anissa. Matur nuwun Mbak Anissa. Baik, Bu Listiana, kami ucapkan terima kasih atas memberikan materi yang sangat bermanfaat. Bagi Bapak, Ibu, dan juga peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi formulir Q&A atau menuliskan di kolom chat. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan akan dibacakan pada sesi diskusi nanti. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Umi Tri Ruhana. Kepada Ibu Umi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPS Kota Kediri Bapak Emil, Rektor UIN Sewasil atau yang mewakili Bapak Ibu akademisi, Bapak Ibu pegawai BPS maupun OPD Kota Kediri dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya ada pantun, nanti mohon cakepnya ya. Bunga mawar harum mewangi, indah tersusun di dalam taman. Selamat mengikuti webinar hari ini, semoga membawa inspirasi dan tambahan pengetahuan. Ya, ini suasananya ini ya sudah kayak redup gitu ya, redup-redup ngantuk. Dan ini juga kita webinar kali ini secara online ya, jadi tidak bisa berinteraksi secara langsung. Izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Umi Tri Ruhana, biasa dipanggilnya Hana. Saya analis junior dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan saya bertugas di fungsi data statistik gitu di BI Kediri. Nah, untuk materi pada siang hari ini, saya juga sebenarnya agak bingung mau menyampaikan apa ya. Tadi sudah disampaikan semuanya secara detail sama Mbak Listi, jadi saya akan menyampaikan terkait dengan prospek ekonomi Kota Kediri sendiri, kemudian nanti ada juga materi terkait dengan eksplorasi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Ini kemarin dititipkan dari Mbak Hilda yang menghubungi saya. Jadi nanti akan saya sampaikan terkait dengan upaya apa aja sih dari Bank Indonesia untuk mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat seperti itu. Izin saya share screen. Sudah terlihat untuk materinya. Ya. Izin menyampaikan pertama terkait dengan perkembangan dari sisi ekonomi global itu sendiri. Dan pertama tadi sudah disampaikan oleh Mbak Listi terkait dengan kondisi ekonomi Kota Kediri saat ini di tahun 2024 maupun di triwulan 1 2025 saat ini. Nah, ketika kita melihat prospek ekonomi di tahun 2025 ini ada beberapa gejolak ekonomi yang juga disebabkan oleh ekonomi dunia. Kalau kita bicara terkait dengan ekonomi
domestik atau Indonesia, khususnya Kota Kediri, pasti ada erat kaitannya dengan ekonomi global. Karena seperti kita ketahui, kita memiliki hubungan gitu ya, hubungan strategis dengan negara-negara tetangga yang mana juga berpengaruh terhadap ekonomi domestik. Seperti kita ketahui bersama, kita lihat di proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2025, ini dari proyeksi IMF dan World Bank itu memproyeksikan bahwa perekonomian dunia di 2025 ini lebih rendah dari tahun 2024. Hal ini kenapa? Dikarenakan karena adanya ketidakpastian ekonomi global pasca pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat ke beberapa negara maju dan berkembang. Kemudian kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang berlaku juga di 1 Agustus ini diperkirakan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Seperti itu. Nah, ketika kita lihat pertumbuhan ekonomi per negaranya, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang itu mengalami tren menurun di tengah kebijakan fiskal yang ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara tersebut. Tapi ketika kita lihat untuk ekonomi Tiongkok, ternyata juga belum kuat. Jadi negara Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Tiongkok itu belum kuat. Nah, ketika kita lihat ternyata ada negara yang ekonominya masih tetap optimis, tetap baik, yaitu adalah India. Kita lihat India masih tetap optimis. Kemudian secara keseluruhan, ketika kita lihat ternyata pertumbuhan ekonomi dunia itu di tahun 2025 diperkirakan masih belum kuat, yaitu di sekitaran 3%. Kita ketahui bersama juga bahwa suku bunga di tengah pelemahan ekonomi saat ini, semua bank dunia gitu ya, tidak hanya Bank Indonesia saja, bank dunia di seluruh dunia juga menurunkan suku bunganya. Kita lihat dari tabel prospek penurunan FFR. Kita lihat semuanya menurunkan suku bunga. Tujuannya untuk apa? Ketika suku bunga itu diturunkan, harapannya adalah investasi pelaku usaha itu bisa mengembangkan usahanya. Seperti itu. Kemudian masyarakatnya bisa lebih konsumtif, sehingga endingnya adalah ke pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, nah bagaimana dengan ekonomi domestik sendiri? Ketika kita melihat kondisi ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi di semester 2025 itu diperkirakan membaik dan secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,6 sampai 5,4%. Di samping membaiknya permintaan domestik, perbaikan ini juga didukung oleh tetap positifnya kinerja ekspor sejalan dengan hasil perundingan tarif dengan pemerintah Amerika Serikat, yang mana kemarin kita ketahui sendiri kita tidak jadi ditetapkan tarif resiprokalnya 32%, melainkan 19% turun seperti itu ya. Sehingga pelaku usaha itu tetap optimis. Kemudian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, berbagai respon bauran kebijakan pemerintah dan BI juga terus ditingkatkan agar pelaku ekonominya itu tetap begitu ya, tetap mendorong kegiatan ekonominya. Seperti itu. Kemudian berbagai kebijakan pemerintah yang diterapkan seperti ada pelindungan sosial, terus ada program-program unggulan Astacita gitu ya, juga diterapkan oleh pemerintah saat ini untuk menstimulus ekonomi. Dari sisi BI, Bank Indonesia sendiri juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan BI rate suku yang harapannya juga diikuti oleh perbankan. Kemudian pelonggaran likuiditas serta peningkatan insentif makroprudensial kepada perbankan, yang mana agar perbankan itu semakin banyak mengeluarkan kreditnya atau memberikan kreditnya ke sektor-sektor prioritas, sehingga seperti perdagangan, pertanian, UMKM, sehingga mereka terus mengekspansi usahanya. Itu.
Nah, lanjut ke perekonomian, ke perkembangan ekonomi di Kota Kediri sendiri. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Listi bahwa Kota Kediri ini berbeda dengan kota-kota yang lainnya karena mayoritas ekonomi di Kota Kediri itu eh, struktur ekonominya paling besar adalah industri pengolahan yang mendominasi, yaitu sebesar 79,64%. Nah, ketika industri pengolahannya ini adalah tembakau ya, seperti kita ketahui sendiri gudang garam, ketika gudang garam ini gonjang-ganjing ya, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah memperlemah ekonomi Kota Kediri sendiri, sehingga harus ada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kota Kediri itu, misalnya yaitu dari sisi perdagangannya, transportasi, dan atau akomodasinya perlu ditingkatkan, sehingga tidak terlalu tergantung hanya pada satu sektor ekonomi saja, yaitu industri pengolahan seperti itu. Nah, ketika semuanya apa itu pada triwulan 1 gitu ya, pada semester 1 masyarakat bilang banyak berita yang menyatakan terkait dengan daya beli masyarakat lemah dan lain-lain sebagainya. Apakah itu terjadi juga di Kota Kediri seperti itu ya? Kalau kita lihat berdasarkan hasil rilis BPS Kota Kediri, kita lihat pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada triwulan 1 2025 ini terkontraksi cukup dalam ya, yaitu minus 0,13. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, apa sih yang membuat ekonomi Kota Kediri itu terkontraksi lebih dalam? Yang membuat adalah penurunan kinerja dari sektor sekunder. Di dalam sektor sekunder itu ada apa aja? Yaitu ada industri pengolahan, yaitu tembakau, gudang garam, salah satunya. Kita ketahui sendiri di tengah kenaikan bea cukai ya, bea cukai, kemudian banyaknya rokok ilegal gitu ya, itu sangat berdampak pada kinerja gudang garam saat ini. Sehingga kalau teman-teman, Bapak Ibu membaca berita, gudang garam berhenti membeli tembakau gitu ya dari Temanggung, Jawa Tengah. Dan itu berdasarkan hasil liaison yang kami lakukan. Jadi Bank Indonesia itu secara rutin melakukan liaison atau interview secara mendalam gitu ke manajerial dari industri atau pelaku usaha. Itu dari gudang garam juga menyatakan bahwa memang kondisinya lagi tidak baik-baik saja, sehingga berdampak juga yang tadi dia tidak membeli gitu ya, tidak lagi membeli tembakau karena stoknya masih banyak di gudang ternyata, seperti itu. Dan ketika dilihat dari sisi permintaan, pertumbuhan dari konsumsi rumah tangganya ternyata masih positif, dan apa itu namanya, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu triwulan 4 2024 itu masih tetap tumbuh tinggi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa daya beli masyarakat di Kota Kediri itu turun. Dan yang terkontraksi adalah yang dari sisi permintaan adalah dari sisi komponen lainnya. Kalau kita lihat komponen lainnya itu ada net ekspor. Berarti terkonfirmasi ya, kalau gudang garam pasti barangnya lari keluar daerah. Ketika kondisinya lagi tidak baik-baik saja, ekspor gudang garam juga menurun. Jadi ekspor di sini tidak hanya ekspor luar negeri, namun juga ekspor antar daerah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi Kota Kediri di semester 2? Nah, ini kalau kita lihat ini berdasarkan hasil survei BI Kediri. Jadi BI Kediri juga mempunyai beberapa survei, ada survei konsumen, survei penjualan eceran, survei kegiatan dunia usaha yang secara rutin kami lakukan, ada yang tiap bulanan, ada yang triwulanan. Itu menyatakan bahwa data Juli survei konsumen itu mengalami perbaikan. Jadi mulai meningkat di bulan Julinya.
terlihat dari IKK atau indeks keyakinan konsumennya ternyata meningkat sebesar 121,33% di level optimis. Bisa dikatakan level optimis karena lebih dari 100%. Kemudian dari indeks kondisi ekonominya juga meningkat. Dari sisi ekspektasi konsumennya juga meningkat. Jadi dari beberapa indikatornya ada penghasilan, ketersediaan lapangan kerja di bulan Juli mulai meningkat. Jadi bisa dikatakan bahwa di semester 2 ini ada perbaikan. Kemudian kita lihat data dari customer spending-nya juga di triwulan di triwulan 3 ini itu menunjukkan perbaikan seperti itu. Begitu pula dengan hasil penjualan eceran di Kota Kediri di triwulan 3 juga diperkirakan meningkat dibanding triwulan 2 dan di triwulan 2 juga berdasarkan hasil SKDU kami juga mengalami peningkatan. Hal ini juga selaras dengan perkembangan tenaga kerja Kota Kediri di triwulan 2 juga mengalami peningkatan seperti itu. Jadi insya Allah kalau lihat dari prospek ekonomi Kota Kediri sepertinya di semester 2 insya Allah akan mengalami perbaikan dibanding semester pertama seperti itu. Nah, ini terkait materi selanjutnya yaitu terkait dengan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Nah, kalau ini kami hubungkan dengan sebagaimana tugas dari Bank Indonesia. Bagaimana sih Bank Indonesia dalam membantu program pemberdayaan masyarakat gitu ya, dari sisi mikronya. Seperti kita ketahui sendiri bahwa Bank Indonesia pasca Undang-Undang P2SK mempunyai tujuan yaitu stabilitas nilai rupiah, kemudian memelihara stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dari sisi kebijakan Bank Indonesia, tadi sudah saya sampaikan bahwa Bank Indonesia memiliki 3 kebijakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan moneter apa sih? Yaitu tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan menjaga stabilitas harga barang dan jasa, inflasi, kemudian stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain atau kurs. Kemudian kebijakan makroprudensial yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial atau SSK. Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia ada pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Kalau mikroprudensial itu dipegangnya oleh OJK, dari teman-teman OJK. Jadi yang mengawasi per individual banknya itu adalah OJK. Kalau Bank Indonesia adalah mengawasinya dari sisi makroprudensialnya, yaitu dari sisi industri atau besarannya. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan sistem pembayaran, yaitu tujuannya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, kemudian melaksanakan penyelenggaraan perizinan, monitoring pelaporan jasa sistem pembayaran, dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Seperti Bapak Ibu ketahui kita ada BIFAS dan lain-lainnya, ada KRIS dan lain-lainnya. Nah, ini terkait dengan tugas BI. Yang pertama yaitu dalam menjaga stabilitas sistem moneter, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui apa? Inflasi, kemudian nilai tukar. Kalau inflasi seperti Bapak Ibu ketahui, Bank Indonesia tergabung juga dalam tim pengendalian inflasi daerah TPID. Dan kami juga secara rutin memantau terkait dengan perkembangan harga-harga di wilayah. Tujuannya tetap untuk satu tujuan tetap sama, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti itu. Nah, kalau ini adalah beberapa program pemberdayaan yang sudah kami lakukan gitu ya, yang secara rutin kami lakukan.
Pertama, untuk ke Pemda kami selalu rutin melakukan advisory kepada pemerintah daerah. Kemudian untuk pemberdayaannya kita ada fungsi pengembangan UMKM. Di situ kami mendorong terkait dengan mendorong UMKM agar naik kelas, membantu dalam pembiayaannya, kemudian membantu dalam promosi bisnis matching gitu ya, perdagangannya ke luar negeri, ekspor dan lain-lainnya. Kemudian kami di sisi syariahnya juga kami terus mendorong ekonomi syariah agar terus berkembang di Indonesia sendiri. Nah, ini secara detailnya peran Bank Indonesia di XR itu pertama, Bank Indonesia ada concern khusus di UMKM, yaitu memiliki 3 sektor yang menjadi concern. Pertama, peningkatan kapasitas produksi dengan efisiensi produksi. Kita juga membantu kerjasama antar daerah, champion cluster volatile. Kita juga ada cluster binaan. Cluster binaan kami yang tentunya juga terkait dengan inflasi pangan, yaitu padi, cabai, bawang merah, telur. Kemudian juga ada komoditas unggulan lainnya yang juga diunggulkan selain pangan, yaitu kopi, tenun. Kemudian kami juga mendorong green economy terkait dengan mendorong UMKM dengan cluster zero waste atau green economy dan digital farming-nya. Dengan cara apa kami mendorongnya? Yaitu pertama kami juga aktif melakukan capacity building, kemudian kita banyak event juga seperti kita ketahui sendiri di Kota Kediri ada Karya Kreatif Mataraman, kemudian ada kegiatan syiar ekonomi syariah yang secara tahunan juga kami lakukan di beberapa wilayah kerja BI Kediri, kemudian pendampingan, sertifikasi dan lain-lainnya, kemudian business matching, pembiayaan maupun perdagangan yang sudah kami lakukan seperti itu. Nah, terkait dengan kebijakan makroprudensial ini memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, melainkan yang merasakan langsung adalah dari sisi perbankannya. Namun ada satu kebijakan kami yang mendorong pertumbuhan mikro yang secara langsung dirasakan yaitu oleh masyarakat, yaitu terkait dengan pelonggaran LTV, FTV dan kebijakan uang muka kendaraan bermotor. Itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau Bapak Ibu ada diskon uang muka gitu ketika beli rumah KPR, nah itu adalah salah satunya adalah kebijakan kami. Kalau kebijakan yang lain-lainnya terkait dengan KLM, RIM, PLN, zero wajib minimum itu memang kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung menyentuh masyarakat, tapi kami keluarkan dan dampaknya itu endingnya tetap di masyarakat, tapi yang merasakan atau yang menjadi yang menjadi harapannya kebijakan ini diikuti oleh perbankan karena kami kalau terkait dengan kredit tentunya bank-bank komersial yang harus mengikuti pertama kali sebagai tahun pertamanya seperti itu. Selanjutnya terkait dengan sistem pembayaran, pemberdayaan ekonominya, tentu ini sudah secara rutin kami lakukan juga di Kota Kediri terkait dengan sistem pembayaran. Kami selalu mendorong masyarakat untuk belanja melalui KRIS ya. KRIS biasanya kalau masyarakat menyebutnya QRIS, tapi itu kurang tepat. Kami menyebutnya yang tepat adalah KRIS gitu ya. Secara untuk mendorong sistem pembayaran digitalisasi di Indonesia. Kemudian ada BIFAS gitu ya, yang awalnya juga harganya 6.500 jadi 2.500 gitu. Itu untuk upaya-upaya yang dilakukan BI bagaimana dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Tri Ruhana atas materi yang sangat bermanfaat. Dari materi yang telah disampaikan tadi, kita semakin memahami bahwa potensi, tantangan, serta strategi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, karena kedua narasumber telah menyampaikan materi,
Maka dari itu, tibalah kita di sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu serta peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengisi formulir Q&A yang telah kami sediakan melalui kolom chat. Baik, untuk yang pertama ada pertanyaan dari tautan di Q&A, yaitu Laila dari Unpad. Saya izin membacakan pertanyaannya, yaitu tadi dalam paparan terlihat kalau indeks keyakinan konsumen di Kediri cukup optimis dan penjualan eceran juga naik. Tapi di sisi lain kita tahu struktur ekonomi Kediri masih sangat bergantung pada industri pengolahan, khususnya tembakau. Kalau industri utama ini terguncang, apakah optimisme konsumen bisa tetap bertahan? Menurut Ibu, sektor alternatif apa yang sebaiknya mulai diperkuat supaya pertumbuhan ekonomi Kediri lebih tahan guncangan? Kepada narasumber kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Laila. Em, izin mungkin sebenarnya mungkin kalau terkait izin menanggapi em, mungkin tadi kalau terkait indeks keyakinan konsumen sebenarnya mengacu ke ini nggih, dari materinya Mbak Hana ya Mbak Hana ya mungkin tapi saya juga mungkin akan bahas sedikit terkait itu tadi ya ada biar mungkin nggak terlalu kaku ya, ada guncangan, ada guncangan tadi ya dari industri pengolahan. Bagaimana sih kita sektor lain yang harus kita apa ya kita shifting lah istilahnya supaya ketergantungan kita kepada industri pengolahan untuk Kota Kediri ini tidak berlarut-larut begitu. Mungkin tadi sempat saya singgung bahwa sebenarnya di Kota Kediri ini punya potensi selain di industri pengolahan, tentu ada sektor lain walaupun secara share dan dari source of growth-nya, dari sumber pertumbuhannya masih jauh mungkin dibanding dengan industri pengolahan, tapi eh, kita tidak boleh berkecil hati, tentu masih ada kemungkinan untuk kita menumbuhkan sektor-sektor lain, contohnya seperti perdagangan. Perdagangan dari data yang kami himpun, banyak tenan-tenan baru ini di mal-mal di Kota Kediri dan Kota Kediri ini kan sebenarnya dari sisi perdagangannya cukup potensial ya. Jadi banyak masyarakat di wilayah terdekat dari Kota Kediri itu kan kalau belanja, kalau jalan-jalan itu sebenarnya biasanya ke mall di Kota Kediri ya. Jadi sektor perdagangan itu cukup potensial untuk terus kita kembangkan dan tentunya kalau kita perhatikan selain dari sektor perdagangan yang sekarang mungkin secara offline, sektor perdagangan secara online itu kalau kita perhatikan mungkin kalau jalan-jalan ke mall itu banyak loh yang lagi ngonten, yang lagi jualan online walaupun mungkin lagi di mall, tapi mereka sedang menawarkan barang dagangannya secara online. Jadi potensi dari sektor perdagangan itu cukup besar untuk Kota Kediri. Nah, selain itu juga dari sisi Infocom itu juga memiliki peran besar tentunya dengan digitalisasi ini Infocom ini kan tentu mempunyai efek apa ya multiplier ya kepada sektor-sektor yang lain yang tentunya bisa mendongkrak untuk kategori-kategori lain di luar industri pengolahan. Nah, selain itu tentu sebenarnya di dalam industri pengolahan mungkin dari tadi kita bahas industri pengolahan itu sebenarnya identik dengan tembakau gitu ya. Sebenarnya di dalamnya tuh banyak industri-industri lain di Kota Kediri yang sebenarnya juga potensial. Contohnya apa? Contohnya di Kota Kediri itu
terkenal ya dengan tahu takwanya, dengan stik tahunnya, ada getuk pisangnya, dan masih banyak lagi jajanan-jajanan dari hasil UMKM yang terus tumbuh dan terus berkembang di Kota Kediri. Nah, juga dengan perkembangan eh, ini ya, perkembangan teknologi tentunya media pemasarannya juga terus berkembang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin sebenarnya lebih pasnya tadi kalau yang pakarnya terkait IKK tadi Mbak Hana. Monggo Mbak Hana. Mungkin mohon maaf, bisa diulang pertanyaan terkait dengan yang tadi indeks konsumennya. Indeks konsumen di Kediri kan cukup optimis dan penjualan eceran juga naik. Tapi di sisi lain tuh struktur ekonomi Kediri masih sangat bergantung pada industri pengolahan, khususnya tembakau. Jadi menurut Ibu, apakah sektor alternatif apa yang sebaiknya diperkuat supaya pertumbuhan ekonomi ini Oh ya, eh, siap. Tadi terkait dengan indeks keyakinan konsumen ya. Jadi kalau kita lihat memang indeks keyakinan konsumen itu ada beberapa faktor, ada beberapa indikator yang kami lihat ya. Ada terkait dengan penghasilan, kemudian kondisi lapangan usaha, kemudian ekspektasi juga terkait dengan lapangan usaha yang terbuka, yang dibuka gitu ya di sekitar 3 bulan atau 6 bulan mendatang maupun penghasilannya. Jadi ada beberapa faktor, tidak hanya dari sisi industri pengolahan. Kalau kita lihat sendiri, memang dari sisi indeks keyakinan konsumen Kota Kediri itu meningkat. Itu pertama, di lain sisi industri pengolahan yang tembakau lagi menurun, tapi ada beberapa sektor yang mulai merangkak naik di Kota Kediri, yaitu dari sisi perdagangan. Perdagangannya kinerjanya sudah mulai membaik, terbukti dari survei penjualan ecerannya juga meningkat di bulan Juli, seperti itu. Dan diproyeksikan di triwulan 3 juga akan meningkat. Kemudian banyak terkait dengan pembukaan lowongan pekerjaan di Kota Kediri. Kalau dari hasil survei yang kami lakukan, itu ada di Kota Kediri kan juga ada pembangunan gitu ya, beberapa proyek investasi jalan tol dan lain-lainnya. Jadi dan ada beberapa usaha yang juga lagi merambah atau meningkatkan investasinya dengan membuka investasi baru gitu ya. Misalkan salah satunya itu ada usaha baru yang sedang memperluas usahanya dengan pembangunan. Jadi di situ masyarakat Kediri melihat bahwa jumlah tenaga kerja di Kota Kediri ini meningkat sehingga mempengaruhi dari jumlah indeks keyakinan konsumen seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketika industri pengolahan ini menurun? Kalau kita lihat memang industri pengolahan, terutama gudang garam ini kan memang kinerjanya lagi tidak baik-baik saja. Namun dari sisi PHK pasti kan nantinya itu juga akan berdampak ya, ketika produksinya berkurang pasti akan berdampak juga ke jumlah tenaga kerja. Bagaimanapun nanti itu ke depannya pasti akan ada multiplier efeknya. Jadi ketika industri pengolahan turun, itu pasti berdampak pada kinerja eh, pendapatan masyarakat turun, kemudian daya beli masyarakatnya turun, sehingga nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kediri yang juga akan menurun. Seperti itu. Nah, bagaimana yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Listi, sektor apa yang perlu ditingkatkan gitu ya? Tadi sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bu Listi, sektor yang perlu ditingkatkan dari Kota Kediri yaitu dari sisi perdagangan, kemudian dari sisi akmaminnya, transportasi akmamin, yaitu wisatanya. Perdagangan ini kalau kita lihat
terutama dengan adanya tren digitalisasi, ini kan semakin banyak pelaku usaha baru gitu ya yang bermunculan di Kota Kediri. Kemudian harapannya juga dengan adanya digitalisasi ini wisata-wisata yang ada di Kota Kediri ini semakin diminati. Salah satunya mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang aktif membuat konten terkait dengan wisata-wisata di Kota Kediri sehingga nantinya dapat menarik perhatian dari masyarakat luar Kota Kediri untuk bisa datang ke Kota Kediri untuk menikmati wisata yang ada di Kota Kediri. Pastinya itu yang harus ditingkatkan biar tidak tersentralisasi pada satu sektor ekonomi gitu ya, yaitu dari sektor industri pengolahan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Listiana dan juga Ibu Hana. Kepada Mbak Laila, apakah jawaban tersebut sudah cukup menjawab pertanyaan yang telah diberikan? Oke, selanjutnya ada Bapak Arief dari Diskominfo Kota Kediri. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Emil, Bapak Kepala BPS. Oke, Mbak Listi, rekan kami 5 tahun, oke, bekerja bersama. Mohon izin Mbak Listi. Terus teman-teman BPS yang lainnya dari akademisi ada juga, oke, dan teman-teman perangkat daerah yang lainnya. Saya juga sering ngamati PDRB di Kota Kediri, oke, tiap tahun saya amati. Terus dalam benak saya bahwa Kota Kediri itu sebenarnya tidak tergantung sama gudang garam, nggih, Bapak Ibu, nggih. Kita bisa menganalisa, bisa melihat pergerakan angka-angka PDRB kita. Apalagi BPS sudah bisa melepas pengolahan, misalkan diambil PDRB-nya berapa. Dan di paparannya Mbak Listi hari ini sudah terbukti dengan melepas pengolahan tingkat ekonominya 5%. Ketika pengolahan gudang garam dimasukkan malah cuma 3%. Nah, itu nggih. Ketika kemungkinan jika Kota Kediri itu nggak ada gudang garam, Kota Kediri aman-aman saja, nggih Bapak Ibu nggih. Nggak usah khawatir kalau masalah industri pengolahan yang menurun, sahamnya gudang garam jatuh sampai ke 9.000 dan sebagainya, itu Kota Kediri insya Allah pada posisi aman. Ini bisa dijadikan penelitian di akademisi nggih, dengan dasar-dasar nilai PDRB yang sudah dirilis oleh BPS, itu kita tahu. Jadi kalau memang jika gudang garam dimasukkan, industri pengolahan dimasukkan, memang kontribusinya besar di sini ya, 79,64% di struktur ekonomi Kota Kediri. Ingat, ketika angka 79% itu naik, muncul, itu karena menjadi satu kesatuan dengan semua sektor. Tetapi ketika industri pengolahan itu dilepas, kita nggak mengambil tanpa industri pengolahan, ternyata terbukti bahwa ada beberapa bidang yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu di sini ya. Di paparannya Mbak Listi sudah kelihatan bahwa perdagangan eceran dan reparasi mobil sepeda 50% naik drastis. Artinya apa? Aktivitas ekonomi di Kota Kediri kita bisa bergerak secara mandiri tanpa tergantung dengan gudang garam. Kalau ada yang ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa kita masuki untuk memperkuat roda ekonomi di Kota Kediri. Ya ini sudah terbukti, nanti kita bisa masuk di sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor reparasi mobil, monggo yang mau buka bengkel mobil dan sepeda. Prospeknya sangat besar, pengaruhnya 50,66% di sini. Kemudian sektor informasi, komunikasi, kemudian juga ada sektor akomodasi dan makan minum. Nah, dari sini bukti bahwa sebenarnya Kota Kediri ini sangat mandiri nggih, tanpa adanya gudang garam. Itu nggih. Terus yang kedua dari Mbak Umi, salam kenal nggih. Saya dari Kominfo, Mbak, seksi statistik ya. Saya di statistik di Kominfo, Mbak Umi salam kenal. Dari paparannya Mbak Umi ini saya tertarik sama angkanya global ya, pertumbuhan ekonomi global semua negara, cuma sayangnya Indonesia nggak dimasukkan di situ nggih. Saya melihat Cina, Tiongkok, Masya Allah. Cina, Tiongkok yang lainnya tenggelam nggih. Negara-negara besar seperti Amerika, Eropa itu minus di angka ini panjenengan. Tapi di Cina itu Tiongkok itu plus. Hanya Tiongkok aja yang plus di situ. Ada angka di sini, ada angka
Ini jadi penelitian akademisi bagus ya, teman-teman akademisi ya. Dari datanya BI ini, nggih. Panjenengan nanti bisa menggunakan dasar ini bahwa Tiongkok itu tahun 2020 2,2, yang lainnya negatif. Tahun 2021 8,4 tertinggi, tahun 2022 4,1 3,0 juga tinggi sekali ya, meskipun India juga tinggi, dan dia selalu positif di sini ya. Dari sini menunjukkan bahwa mungkin negara Tiongkok ini sebenarnya masuk negara maju di sini. Oke. Itu aja Pak Emil, ngapunten mohon izin sedikit memberikan komentar untuk PDRB. Oke, terima kasih Mbak. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arif atas penyampaian saran dan tambahan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan dan diskusi ini sudah kami cukupkan karena sudah tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan. Maka dari itu, selanjutnya akan ada informasi kembali mengenai link pengiriman jawaban kuis pojok statistik yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Oke, adik-adik semuanya. Sekarang tadi sudah menyimak ya paparannya dari Ibu Listi dan Ibu Umi. Ya, kalau sudah menyimak, pasti dapat dong tambah ilmunya ya. Dan otomatis ini saya share dulu. Share screen. Nah, otomatis teman-teman sudah tahu kan ya jawabannya tadi tuh sudah ada di slide. Sudah di-share jawabannya dari Ibu Listi gitu. Nah, oke langsung aja teman-teman gas langsung di scan QR code-nya link pengiriman jawaban dan juga atau kalau nggak bisa nge-scan bisa langsung saja ke link pengiriman jawaban yaitu s.bps.go.id/kupetik_ed2. Oke. Teman-teman yang ikut kuis ini bisa kasih reaction-nya di Zoom meeting-nya. Ayo teman-teman. Oke. Ya, ada berapa ini yang ikut? Nggak ketinggalan kan, nggak ketiduran gitu loh. Saya pastikan ngasih reaction nanti ketiduran, kadang ikut Zoom meeting, ditunggu sampai selesai, keturun, terus kelewatan ini QR code-nya, jadi nggak bisa ikut kuisnya. Oke, yang jawabannya tadi sudah disiapkan ya. Nggak lupa kan pertanyaannya? Ya, ini tadi. Oke, pertanyaannya ini tadi 3 dan jawabannya itu semuanya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Listi. Ini pertanyaan itu dari spesial dari narasumber kita yaitu Ibu Listi. Nih, dan QR code-nya ini. Oke, pengiriman jawaban terakhir kita tutup pada besok Jumat 22 Agustus pukul 12 siang. Dan pengumuman pemenang akan kita umumkan melalui Instagram BPS Kota Kediri dan TikTok official BPS Kota Kediri pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025. Oke, sekian. Saya tutup ya. Oke, happy join. Semoga beruntung teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anissa yang cantik. Terima kasih Mbak Anissa. Baik, sama-sama Bu Yunita. Dengan ini sampailah kita pada akhir rangkaian kegiatan Sirama Cantik ke-13 yang diselenggarakan oleh BPS Kota Kediri bekerja sama dengan UIN Syekh Wasil Kediri. Webinar Pojok Statistik hari ini menjadi bukti bahwa kita memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Kota Kediri. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa menambah semangat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Sampai jumpa pada kegiatan Sirama Cantik berikutnya.
Saya Anissa Khairun Najwa selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana, Mbak Listri, terima kasih. Ya, Sukses sama-sama. semuanya. Terima kasih Mbak Pak Hana. Emil. Sampai ketemu lagi Mbak Hana.